fantastis. Yes, yes, yes. Oke ya, terima kasih. Silakan duduk. Saya terima kasih pada Pak Anho yang sudah kasih waktu kepada saya dan kesempatan untuk bisa sharing melalui Mbak Citra ya. Kemarin Mbak Citra tiba-tiba WA saya gitu kan. Pagi Bu Anggun, saya nggak simpan nomornya Mbak Citra ya. Saya nggak baca-baca karena kan saya pikir nomor asing itu nanti aja mau tidur saya bacanya itu ya. Terus saya baru sempat balasnya esok harinya ya Mbak ya. Nah ternyata Mbak Citra ya dari SP12 ya. Terima kasih ya Mbak ya kasih kesempatan saya di sini ya. Teman-teman ya, sekali lagi saya nggak mau belajarin teman-teman, tapi saya di sini pengen sharing aja ya. Sharing gimana saya tetap bertahan di Prudential ya. Saya join tahun 2012 ya. 2012 pastinya waktu join juga nggak gampang-gampang banget ya untuk menjalani bisnis ini ya. Saya mau tahu dulu nih, ada yang satu background dengan saya, orang kesehatan di sini? Semua tidak. Semua. Saya dapat PR dari Ko Joni. Gimana melahirkan orangnya? Ya itu pekerjaan saya dulu Ko Joni ya, melahirkan bayi ya. Dan di Prudential saya juga melahirkan leader juga ya. Saya awal join ya 2012, saya tidak pernah berpikir sama sekali mengenal tentang asuransi ya, murni ya. Saya nggak pernah tahu asuransi itu apa ya. Sejak saya sekolah, orang tua saya, keluarga saya tidak pernah mengenal yang namanya asuransi. Kalau zaman dulu banyak orang-orang yang sudah kenal Bumi Putra. Keluarga saya buta asuransi ya teman-teman ya. Tidak pernah tahu sama sekali tentang asuransi ya. Waktu itu 2011 ada seorang agent itu dia prospek di tempat kerja saya. Ya, dia ketok-ketok cari bosnya. Nah, dia ketemu saya. Saya tanya, "Ya, Mas, ada keperluan apa?" Bukan ya? "Mbak, saya sudah janjian ini sama Bu Bidan." "Oh iya, sudah janjian. Dari mana?" "Dari Prudential." Nah, saya nggak tahu sama sekali. "Oh, Prudential. Oh iya, ditunggu dulu ya. Saya panggilin bidan saya." Dulu saya bidan lulus 2008. 2008 itu cari kerja susah teman-teman ya. Mama saya dulu kenapa kok jadikan saya bidan ya? Karena mama saya berpikirnya gini, teman-teman kalau jalan-jalan prospek ya, yang ada pelang-pelang bidan ya, di prospek nggak sama teman-teman? Masuk nggak? Masuk. Ada yang enggak, ada yang masuk ya. Kenapa nggak masuk ya? Nah, yang sudah bisa buka praktek itu saya bilang duitnya oke. Tapi kalau nggak buka praktek, dompetnya tipis, ya. Miris sekali teman-teman ya. Gaji seorang tenaga kesehatan itu paling kecil ya dibandingkan gajinya buruh pabrik ya. Saya bilang di sini ya, saya buka belak-belakan ya. Gajinya tenaga kesehatan itu sangat kecil teman-teman ya. Dibandingin sama UMR itu masih kalah jauh ya. Saya dulu 2008 itu cari kerja pakai ijazah bidan itu sampai ngemis-ngemis. Padahal sekolahnya nggak murah ya, lumayan mahal ya, nggak murah, mahal. Kenapa mama saya suruh saya jadi bidan? Karena beliaunya melihat ini loh, enak kamu nanti kalau jadi bidan bisa buka praktek, kamu punya banyak duit. Harapan orang tua saya seperti itu. Kenapa? Karena melihat orang yang buka-buka praktek itu rumahnya mesti besar ya. Terus bisa buka praktek itu sudah bisa dihitung-hitung ekonominya ya. Suntik, jasa suntik berapa, periksa berapa. Memang banyak duitnya itu ya dari praktek. Kalau obatnya itu murah teman-teman ya. Harga obat itu bisa 3.000, 5.000 ya. Tapi kita bisa tarik 30.000. Jadi kita dapat laba dari obat itu bisa banyak banget ya. Nah, makanya kenapa mama saya kepengen saya jadi bidan, ya kepengen lah anaknya ini kehidupannya jauh lebih baik lagi. Itu harapan mama saya. Akhirnya saya jalanin sekolah. Saya sekolah sebenarnya nggak suka ya teman-teman. Saya ini orangnya dulunya tuh rock and roll ya teman-teman ya. Nggak suka diatur gitu. Itu saya dulunya seperti itu. Nah, mama saya maksa, kalau kamu nggak jadi bidan ya sudah, kamu nggak usah sekolah. Kerja pakai ijazah seadanya. Nah, saya mikir dong, kerja apa? Pakai ijazah SMA gitu ya. Akhirnya ya udahlah, enggak apa-apa jadi bidan. Saya jadi bidan. Sekolahnya mama saya juga enggak mau saya sekolah di Surabaya.
Makanya saya dulu ke Surabaya itu juarang sekali teman-teman ya. Kalau saya mau pamit ke Surabaya mesti tengkar dulu sama mama saya. Gak usah ke Surabaya. Mama saya seperti itu. Mama saya orangnya sangat keras teman-teman ya. Kalau sudah punya keinginan harus diturutin. Itu karakternya mama saya. Nah saya bilang, kenapa mah kok saya nggak di sekolah ke Surabaya? Kok tingkahmu gak karu-karuan. Nah itu ya, mama saya seperti itu. Kenapa kok mama saya bilang gitu? Karena zaman SMA saya ini orangnya nggak bisa diem teman-teman. Saya ini orangnya suka suka ikut-ikut acara sosial kayak gitu ya. Saya di SMA kebetulan juga jadi ketua OSIS ya. Suka acara-acara, nge-handle event-event itu mesti gitu ya. Saya terus ya. Saya ke Surabaya itu juga nggak pernah pamit teman-teman ya, nggak pernah pamit sama mama saya. Tujuan saya cuma pengen nyari sponsor. Jadi saya dulu waktu SMA itu suka masuk ke perusahaan-perusahaan, bawa proposal, cari-cari sponsor, sampai saya bisa bikin event, datangin artis ibu kota. Itu saya kerja sendiri ya teman-teman. Saya punya tim, tapi saya yang paling sering masukin proposal, cari-cari sponsor dari perusahaan-perusahaan. Makanya mama saya enggak izinkan saya sekolah di Surabaya. Takutnya kenapa? Saya hilang arah. Ya, saya nggak bisa, nanti takutnya saya nggak bisa diatur. Akhirnya mama saya ingin saya sekolah di mana? Mojokerto. Di Mojokerto ya. Saya nggak pernah bayangin ya. Zaman dulu Mojokerto nggak seperti sekarang ya. Sekarang Mojokerto sudah kota yang maju, sudah banyak fasilitas di sana. Dulu saya menginjakkan kaki di Mojokerto itu saya nangis teman-teman ya. Nangisnya kenapa? Gresik iki wis desa ya. Mojokerto tambah lebih desa lagi ya. Saya berangkat kuliah itu ya sawah ini kota. Saya ini teman saya kuliahnya di kota besar, di Malang, Surabaya, Bandung, Bogor gitu ya. Mama ini nggak kelirunya kalau aku ini di Mojokerto, ini kota desa. Gimana nanti saya bisa dapat pendidikan yang bagus, Bang? Wes apik wes, pokoknya kamu nang kene. Kamu gak gelem sekolah nang kene gak usah sekolah. Nah, mama saya mesti patokannya seperti itu. Gak gelem, gak usah sekolah. Itu ya, itu poinnya mama saya sama saya. Akhirnya, ya wis, gak apa-apa wis. Nah, akhirnya saya sekolah 3 tahun di sana. Nah, dari SMA saya kan tingkahnya seperti itu ya. Jadi bidan, yang temennya wedok, perempuan semua ya. Satu kampus itu lihat wanita perempuan. Jadi kalau ada dosen dokter itu seneng ya, seger matanya. Karena nggak pernah lihat laki-laki ya, ada dosen dokter umum gitu ganteng gitu kan, laki aduh seger gitu, kuliah gak ngantuk gitu ya. Tapi kalau dosennya perempuan balik ngantuk lagi mas kan. Itu zamannya dulu sekolah ya, sampai 3 tahun saya lulus, saya dapat 3 besar ya, satu kampus itu saya mahasiswa 3 besar. Nah dari situ saya ditawarin kerja sama kampus, disuruh ngajar. Mama saya bilang, ojo kerja jauh-jauh, kamu kan wis 3 tahun gak pernah pulang, ojo jauh-jauh dari mama, kamu kerja di Gresik aja. Mama ini repot, dulu gak boleh sekolah di luar Gresik ya, gak boleh sekolah di Surabaya. Sekarang waktunya kerja, saya gak boleh kerja di luar Gresik ya, saya harus kerja di Gresik. Ini mumpung ada kesempatan mas, saya dapat boleh ngajar di sini jadi dosen. Wes cari kerja di Gresik aja, jangan jauh-jauh. Akhirnya saya cari kerja, saya pikir kalau bidan itu gampang banget cari kerjanya. Ternyata susah teman-teman ya. Saya cari kerja sampai saya mohon nih sama dokter. Dokter, saya mau loh nggak dibayar. Saya boleh loh, saya kerja, saya nggak apa-apa. Saya terima nggak dibayar. Yang penting saya dapat pengalaman. Coba angkat tangan di sini. Yang join agent tujuannya pengen cari pengalaman. Gak ada ya. Zaman dulu saya berani kerja gak dibayar hanya untuk cari pengalaman. Dan itu pun gak gampang. Dokternya juga bilang, Kun gak apa-apa. Kuasa teman-teman, dokternya dulu kuasa sekali. Aku loh gak butuh kamu. Kamu mau kerja meskipun gak dibayar. Saya ini gak butuh sama kamu. Bayang loh teman-teman. Kalau di sini ya ada orang ketok-ketok, saya mau jadi admin tanpa dibayar. Mau gak? Mau ya, itu dokternya gak mau loh. Saya gak dibayar aja gak mau. Nah, tapi saya ini saking mosok saya habis lulus nganggur, kok gak enak gitu ya. Saya maksa lagi, dokter tolonglah dokter, saya gak apa-apa kok. Saya supaya dapat pengalaman aja di sini. Nah, akhirnya saya ditolong nih sama bidan senior yang mempertemukan saya sama agent
mokong-mokong, kamu masuk aja. Oh, sekarang di sini juga butuh tenaga bantuan. Gitu ya Bu ya, boleh ya Bu ya. Iya, terus kamu minta surat dari dinas, minta rekomendasi supaya kamu bisa dipekerjakan di sini. Akhirnya saya minta tuh surat dari kepala dinas. Nah, kepala dinasnya enak, nggak apa-apa nggak dibayar, nggak apa-apa dokter. Ya sudah, kasih. Saya bawa suratnya lagi. Saya kasihkan ke pembinanya. Dokter, ini saya dapat surat titipan dari kepala dinas. Buka. Langsung dia manggil stafnya. Pak, ya Bu, urusan. Orangnya bingung. Kue apa lo? Gak tahu Pak. Terus siapa ya naik? Diterima aja nggak Pak kerja Pak? Saya nggak dibayar nggak apa? Ngono lah. Iya, ya bos diterima aja. Akhirnya saya masuk kerja, nggak dibayar. Sepeser pun saya nggak dibayar, teman-teman ya. Itu berjalan selama dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2009. Saya tidak dibayar ya. Ongkos saya pergi itu bayar ya. Saya juga perlu makan. Jadi selama kerja, papa saya masih kasih sawu sama saya. Ini saya malu. Ih kerja apa jari ini? Mama, jari ini jadi bidan duitnya akeh. Aku kok nggak dibayar? Sabar, nanti duitmu akan banyak. Ini cari pengalaman dulu. Mama saya seperti itu. Aduh, ya wes sabar aja, sabar ya. Terus akhirnya bidan senior saya itu kebetulan asistennya lagi cuti melahirkan. Dia nyawarin saya, mau nggak gantiin asisten saya? Oh ya mau Bu, mau sekali. Ya sudah, kamu kalau sore datang ya ke klinik saya. Nah akhirnya pagi saya kerja jam 7 sampai jam 2 di puskesmas. Sorenya saya pulang jam 3 sampai rumah, mandi, makan, ganti baju, pergi lagi setengah 4 ke klinik sampai jam 9. Nah gaji pertama saya ya waktu itu 400.000 ya. 400.000, saya senang sekali ya. Dari 0 ke 400.000, senang sekali ya dapat uang 400.000. Saya pergi ke rumah, saya pulang ke rumah, saya bawakan mama saya kue. Ma itu gajiku pertama, tak tuh kok nomor tabak, saya bilang itu ya. Itu ya sama mama saya, yos alhamdulillah, kok gajimu nambah lagi. Mama saya mesti seperti itu. Kapan nambahnya itu ya? Nah itu berlangsung terus teman-teman. Saya lakukan pekerjaan double itu terus sampai saya join di Prodesal, saya juga masih double. Nanti saya ceritakan ya. Nah singkat cerita, saya di klinik saya akhirnya dinaikin 700.000 per bulan. Kemudian di puskesmas akhirnya saya diterima sebagai bidan PTT, dikasih gaji 600.000. Coba tambahin deh itu dengan volume kerja saya 24 jam. Saya bilang 24 jam apa? Saya harus siap on call. Jam kerja saya jam 7 sampai jam 9 malam. Gaji pokoknya 600 plus 700. Hari gini sampai mau kerja kayak gitu. Males ya, males banget ya. Saya kerja seperti itu. Nanti pulang baru aja ganti baju, naruh kepala di telepon. Dek, orang ngelarani mau bersalin ya. Orang kenceng-kenceng dek. Oh iya Bu, buka berapa? Buka 2. Datang ke sana. Buka 2 ya. Observasi, ngelus-ngelus punggungnya ibunya. Tuh, itu tugasnya saya ya. Sampai melahirkan, sampai ngerawat bayinya, sampai mulangin ibunya, semuanya saya ya. Teman-teman kalau melakukan itu, dan itu pun juga kita nggak tahu ya, karena orang bersalin itu kan nggak bisa diprediksi. Ada yang cepat, ada yang lama. Seperti itu, teman-teman berani bayar saya berapa? Kira-kira? Yang pantas ya. Saya dikasih 50.000 teman-teman. Satu kali nolong persalinan itu 50.000. Ingat teman-teman, yang saya tolong bukan boneka, nyawa, ya. Taruhannya nggak main-main. Ini nyawa orang, nyawa bayi, nyawa ibu, nyawa bayi. 50.000 saya lakukan. Tapi saya nggak bicara tentang uangnya. Oke, saya kembalikan lagi sama Tuhan. Tuhan yang ngasih rezeki saya nanti di tempat lain. Saya sabar aja di sini, ya. Seperti itu 1 bulan berapa pasien saya teman-teman? Antara 15 sampai 20. Teman-teman bayangin, 30 hari dalam 1 bulan saya bisa nolong 15 sampai 20. Berarti setiap hari saya nggak tidur dong, ya. Ini melek terus mana nih? Ya, belum ada yang emergency. Kalau emergency
Saya nganter sendiri, nyopir ambulan sendiri, nganter pasien sendiri. Ambulannya saya sopir. Satu Gresik sudah hafal saya. Satu-satunya sopir perempuan ambulan saya. Ya, sampai rumah sakit orang-orang pasti tahu. Satpam itu sudah bisa nebak. Oh, wedok puskesmas nelayan. Gitu ya. Karena nggak ada lagi sopir perempuan selain saya. Saya orangnya kan apa ya? Kalau nunggu itu kelamaan ya. Nunggu, Pak ayo urut Pak. Orangnya nggak ada tentang sopir. Terus tak pancak sendiri ambulannya. Ya, antar-antar sendiri. Sampai Lebaran mulai 2009 sampai 2009 sampai 2012 saya tidak pernah merasakan yang namanya berlebaran sama keluarga. Kenapa? Karena ada aja yang melahirkan pas malam takbiran, pas lebaran itu pasti ada. Ya, saya sampai wanti-wanti sama pasien-pasien saya yang besar-besar perutnya. Saya bilang, tunggulah ya, saya ini juga kepingin sholat id. Saya bilang gitu ya, saya sudah bertahun-tahun gak pernah sholat id. Kamu jangan kenceng-kenceng, nanti aja kalau habis sholat id kamu kenceng-kenceng lagi. Saya bicara kayak gitu ya, nggak bisa juga teman-teman. Malam takbiran saya ditelepon, Bu, Nandi, aduh, sakit Bu perutnya, aduh, ya wes pergi ke klinik nanti aku pergi sana. Saya periksa, aduh, bukanya nanggung-nanggung ya, buka 4, buka 5, aduh, nanggung sekali. Aduh, sholat mana gitu kan? Saya bilang, besok nahan nggak? Aduh, gimana Bu? Gitu ya, ini namanya orang besar ini masa mau ditahan-tahan ya nggak bisa ya. Jadi saya nggak pernah sholat itu ya. Nah 2011 akhirnya si Roy ini tadi ya ketok-ketok bidan saya, akhirnya prospek dia ke bidan saya, akhirnya bidan saya tanda tangan closing tuh sama si Roy ya. Nah, leader saya ngerekrut saya closing sama si Roy tanda tangan. Enak banget ini bidan saya langsung bilang seperti ini sama Roy. Roy, buat lo sekalian asuransi gajiku buat saya yang ditunjuk. Bu, asuransi apa Bu? Saya nggak pernah tahu asuransi. Wes saya pakai Askes aja sudah cukup. Saya pakai dari fasilitas pemerintah ya. Saya sudah dapat mobilnya. Pakai dari Askes aja. Wes kamu menurut aku enak ini pakai asuransi. Nanti kamu walaupun sekarang belum nikah, belum punya anak, nanti kalau kamu sudah punya anak, uang asuransimu ini bisa dipakai untuk pendidikan anakmu. Nah kayak gitu ya. Akhirnya saya disuruh buka dan itu pun dipaksain. Mas, premi yang paling murah aja. Waktu itu gaji saya berapa? 600 sama tuh 700 ya. Plus 50 per kepala. Bisa total 50.000 kali 15 berapa? 15 aja deh. 50 ya. 150 plus 700 1.450 plus 600 2 juta. Ya, gampangannya segitu ya. Bu, aku nggak punya Bu uang, nanti aku belum ini, saya nggak buka polis dulu lah. Ustaz, buka aja, paling kecil aja. Akhirnya saya nanya sama si Roy, berapa paling kecil? Waktu itu si Roy closing bidan saya 400. Ya 400 ini paling kecil. Aduh, paling kecil lagi. Sorry. Nggak ada Bu, ya wes aku nggak jadi buka. Kecil aja, mau gajiku sedikit, mbak sudah buka 400 sama gitu ya. Ya sudah, 350. Oh gitu ya, ya wes. Akhirnya saya closing tuh, 350. Roy jelasin sama saya, tak jelasin tuh. Aduh, aku cari awakmu wes, aku apa cari kamu, gak apa terus saya yang penting saya simpen uang. Nah itu jeleknya saya ya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu loh isi polis saya juga nggak pernah buka lagi ya. Nah akhirnya closing sama Roy waktu itu. Saya ini orangnya juga nurut banget gitu ya. Roy bilang, Gun punya buku rekening? Ada. Ini nanti mau dipakai pendapatan. Oh iya, ada di rumah. Ya udah tak antar ke rumah. Diantar ke rumah saya. Saya kan kerja tuh, nggak pernah pulang kan. Diantar ke rumah mau ngapain? Ambil buku rekening, dibonceng sama dia. Dulu dia pakai motor masih ya. Bonceng ke rumah. Terus, Gun, ini kalau pengajuan pendapatan nanti harus pakai materai. Beli materai dulu ya. Saya beli materai sendiri loh teman-teman. Itu saking nurutnya gitu. Saking nurutnya saya, oh beli materai ya? Iya, saya beli materai sendiri. Tapi teman-teman jangan gitu ya, nasabah closing materai sediain lah. Itu dulu ya. Nah, ini saya closing tuh 350. Nah, terus saya kan juga orangnya nggak bisa diem. Saya juga nyambi online. Saya juga dulu jualan online teman-teman ya. Apapun yang bisa dijual saya jual.
Yang penting saya dapat duit. Saya jual online sembarang, mau produk kecantikan, mulai dari mutiara Lombok, terus banyak teman-teman. Saya jual semua, jual apa namanya kayak souvenir itu saya jual semua ya. Karena dari situ lumayan di catatan, perputaran uangnya lumayan. Oh dapat banyak. Tapi saya juga nggak pernah pegang duitnya, karena duit ada beli lagi, ada beli lagi, ada beli lagi. Saya nggak pernah pegang duitnya ya. Terus si Roy ngomong, udahlah stop aja jualan online, kamu jualan asuransi aja sama saya. Nah saya bilang, aduh asuransi, aduh ngerti belas, saya nggak bisa ngomong. Satu, saya orangnya suka malu, padahal saya juga nggak malu ya, malu-maluin ya. Nah terus yang ketiga, saya tidak ada waktu. Kapan waktu saya bisa belajar? Kapan waktu saya bisa ketemu sama orang? Kalau jam kerja saya 24 jam, saya tidak ada libur. Tidak ada libur teman-teman, tidak ada libur. Libur itu saya harus izin dulu. Bukan saya nggak dikasih libur, tapi saya ini sungkan, ambil libur itu sungkan, ya. Akhirnya saya bilang, saya tidak ada waktu Roy, kayak kamu jalan-jalan cari nasabah, saya tidak ada waktu. Udah kamu tak kasih teman-temanku aja wes, kamu prospek. Nah saya kasih tuh Roy 1 lembar HVS bolak-balik, nama-namanya, bidan praktek, nomor telepon, alamat, itu disamperin semua sama dia. Terus dia bilang, iki loh closing, masuk di kamu loh, enak, kamu jadi agen aja. Gak usah lah, itu kan rezekimu, wis masuk naik deh kamu, gitu ya. Nah terus agent harus sering-sering update status ya, harus sering-sering update status. Kenapa? Untuk memikat ya. Nah Roy sering update status, saya sering komen, enak ya kamu sering ke Surabaya. Karena teman-teman tahu ya, mama saya tidak pernah mengizinkan saya ke Surabaya ya. Enak ya kamu sering ke Surabaya. Iya, makanya kamu jadi agen, nanti kamu akan sering ke Surabaya. Bisa, aku gak ada waktunya gitu ya. Sampai setahun berlalu, dia selalu reminder saya, selalu BBM. Dulu zamannya masih BBM ya, BBM saya sampai 1 tahun, saya tetap gak mau. Enggak Roy, saya gak mau. Saya gak bisa jadi agen asuransi, saya gak bisa ya. Akhirnya bulan April 2012 saya dipinang sama suami saya ya. Saya mikir dong, kalau jam kerja saya 24 jam gimana saya nemenin suami saya. Saya harus lepasin salah satu pekerjaan saya. Akhirnya saya tinggal adalah bidan praktek. Yang saya pertahanin yang dari pemerintah. Padahal gaji dari pemerintah ini yang lebih kecil, 600.000. Tuh saya bayangin, biasanya dapat 2 juta langsung mudun jadi 600.000. Saya mikir dong, waduh nanti saya bayar polisnya gimana, cuma 600.000 gitu kan. Akhirnya saya kontak sama Roy. Oh iya Roy dulu kan pernah nawarin saya, Roy masih ada nggak yang kamu tawarin? Oh jadi agen? Iya. Oh iya, mumpung ini kita lagi buka perekrutan bisa bareng ya. Mumpung nih kita lagi ada loh ini perekrutan, kamu ikut aja. Oh iya ya, iya soalnya nanti abis ini nggak ada lagi. Oh ya wes, akhirnya saya ikut. Dulu kantornya di BRI Tower kan, lantai 10. Lantai berapa? 10. Ya lantai 10 ya. Ya udah Tower saya ikut tuh. Saya jelasin BOP. Saya cuma gini kok. Saya duduk di mana? Anggun, gimana? Sakarmu lah, join. Yang penting sakarmu. Yang penting boya apa? Pokoknya aku aja loh. Ya wes, ini ya. Dikasih aplikasi. Dulu aplikasi agent masih tulisan tangan. Saya dikasih aplikasi itu bingung, ini diapain aplikasi? Saya nggak ngerti cara ngisinya gimana. Saya diemin aplikasi. Saya taruh rumah, saya diemin. Saya kira moro-moro sudah bisa jadi agen gitu loh ya. Saya nggak tahu. Rakyat nanya, aplikasinya gimana? Aplikasi apa? Lah yang kemarin dikasihkan, ya ikut diapa no? Saya bilang, ya diisi. Oh ya belum tak isi. Akhirnya saya isi, saya daftarin agent, keluarlah kode agent. Saya dibohongin lagi, keluar kode agent. Good, ini kamu harus AAJI ya ke Surabaya. Jam berapa? AAJI-nya pagi. Ternyata saya disuruh ikut acara ini dulu. Kayak gini, pagi dulu waktu di SD 3. Saya suruh ikut pagi, katanya ujian. Iya, di
sini dulu belajarnya, nanti ujiannya di sana. Saya didaftarin ujian jam 1, setengah 2, sesi 3. Yuk, kamu udah belajar? Sudah lah, jadi saya ujian aja itu kayak ujian Eptanas ya teman-teman ya, takut gak lulus belajar, terus ke toilet saya bawa, kemana saya bawa, saya takut gak lulus kan, saya takut dimarahin sama Roy nanti kan. Roy soalnya bilang harus lulus, nanti kalau gak lulus kamu gini. Udah, saya takut kan, ke toilet SD3 tuh sambil belajar saya bawa, saya baca dulu ya. Akhirnya saya AAJI, akhirnya alhamdulillah saya lulus. Nah, saya langsung tanya sama Roy, tahap selanjutnya saya harus ngapain? Ya udah, kamu bikin janji itu sing koyo opo? Jadi kamu telepon itu loh, pasien-pasienmu, pasien gue ini orang sing menengah bawah ditawari asuransi gak duit bos, saya bilang gitu ya. Ya kan pasti ada yang rodok-rodok punya. Akhirnya saya list tuh, yang pasien-pasien yang dia mau imunisasi di luar pemerintah kan harus bayar tuh 1.500.000. Saya pikir orang ini bisa. Akhirnya saya ajak Roy. Ya wes, aku onak pasien, saya nggak gitu. Ayo, kamu ajak. Saya ajak Roy presentasi saya dengerin. Saya sambil belum, lambemu lamis yo. Gitu ya. Dulu karena saya merasa nggak bisa. Aku nggak bisa paling kayak ngono gitu kan. Bisa kamu belajar, gitu ya. Nah, saya orangnya nervousan. Roy bilang, ayo kamu telepon. Saya cari nomor telepon. Saya sambil ini gemeteran. Besok ngomongnya. Ayo, tak kasih contoh. Roy yang teleponin. Halo. Aduh, kok enak ya kamu ngomong. Iya, ayo sekarang kamu yang telepon. Tahu doa saya di dalam hati saya selalu bilang, semuanya saya nggak ngomong gitu. Diangkat, nggak diangkat. Coba lagi, nggak diangkat. Ya mas, aku sing telepon, dia yang telepon, diangkat. Ngomong, dia angkat gini, ya nggak tahu. Tadi kan sama aku nggak diangkat. Yaudah, belajar lagi, 1 kali lagi. Sama doa saya, coba diangkat. Gitu. Nggak pernah diangkat teman-teman kalau saya pas telepon, karena saya takut duluan. Saya orangnya penakut tapi penurut, tuh ya. Roy nyuruh apa aja saya nurut. Nah, akhirnya yang kedua, wes, ayo datangin supplier alat kesehatan aja. Ayo aku temenin. Ya udah, datang. Langsung sama si Roy sales kitnya dibuang ke saya. Seret. Apa ini bos? Apa? Kamu yang jelasin. Mate. Gak iso. Sambil gak iso bos, gak iso. Bisa. Duh, saya gemeter teman-teman. Presentasi Pak Ali, zaman dulu masih Pak Ali ya. Gemeter sekali teman-teman. Dan teman-teman tahu, saking gak bisanya, saking gemeternya, saking takutnya, kalau kita presentasi sama orang, idealnya yang ngantuk siapa? Orangnya atau kita? Orangnya, kalau gak menarik ya, saya loh yang ngantuk. Sampai saya presentasi tuh sampai mata saya tuh gelap-gelap gitu. Ternyata saya ngantuk gitu loh. Kenapa? Saya belum menjiwai bisnis ini. Ya, saya belum menjiwai bisnis ini. Dan tahun-tahun pertama saya selalu menemukan kesulitan-kesulitan banyak sekali ya. Kenapa? Saya temukan kesulitan, ternyata jawabannya ada di tahun kedua saya. Ya. 2013 saya melihat teman yang barengan saya AAJI, Bu Dotik ya. Itu dia naik promosi. Saya tanya dong sama Roy, kenapa dia bisa naik panggung kok saya nggak bisa naik? Itu pertanyaan bodoh sekali, ya, konyol ya. Kenapa dia bisa naik kok saya nggak bisa naik? Kan aku barengan dulu ujiannya. Loh, ini apa sih? Kamu gak ngerti tak? Yang harus naik itu harus naik manajer. Apa manajer itu? Nah, itu kesalahan saya. BOP ikut cuma 1 kali, tidak menjiwai pula. Saya nggak ngerti kalau ada step-stepnya. Naik UM, SUM, AM saya nggak paham. Begitu 2013 setelah promosi saya tanya sama Roy, ya wes duduk jelas no sama aku, apa artinya unit manager? Ya, sejak saat itu teman-teman saya langsung tanya, oh koyok gini tak kudune nih Prudential ini. Lu iya, selama ini kamu ya apa mikirnya? Ya tak pikir ketemu nasabah ngono tok, saya bilang gitu ya. Tapi ketemu nasabah gitu tok ternyata
Prudential kasih penghasilan saya sudah 3 kali lipat dari penghasilan saya sebelumnya. Padahal saya prospeknya rok-rok asem. Tahu rok-rok asem? Kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Banyak tidurnya. Tapi Prudential kasih saya penghasilan waktu itu 2 juta. Nah, saya sudah cukup puas. Loh, ternyata aku gak rajin-rajin yo. Penghasilannya lebih banyak ya, dari 600 ya. Loh, makanya kamu rajin aja. Tapi aku waktu ini loh, saya nggak bisa loh, gitu ya. Akhirnya pas awal tahun saya sudah tahu penjelasan unit manager. Saya bilang, oke Roy, saya mau kejar unit manager mulai saat ini. Kasih tahu saya gimana caranya saya bisa kejar ini, ya. Akhirnya Roy kasih saya langkah-langkah. Saya mulai sering keluar. Mulai sering keluar, terjadilah konflik lagi dengan mama saya. Kenapa saya tulis di sandapan saya untuk mama? Karena mama saya adalah orang satu-satunya yang selalu marahin saya. Ya, mama saya yang benar-benar nentang. Wes ta, gak usah neko-neko. Jadi bidan iku wis enak, gak usah aneh-aneh. Golek-golek nasabah, panas-panas mulai dalu oleh opo. Ya, mama saya mesti ngomong seperti itu. Nah, tapi saya tadi orangnya dablek ya. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Pulang prospek, mama saya marah-marah. Opo sih mbok goleki sampai mulai bengi. Closing ta. Saya langsung lari ke atas. Karena mama saya nggak dukung saya, akhirnya suami saya ikutan dong. Itu, ingat teman-teman ya. Pembunuh impian teman-teman itu bukan orang lain. Berawal dari orang yang dekat. Kalau energi kita ini gak kuat benar, sudah gak ada impian. Ya, saya dimarahin terus-terusan. Setiap hari mama saya mesti ngomel. Akhirnya suami saya kan gresin ya. Terus tahu cok dilakoni mana? Mama ini lo marah-marah terus. Sudah, aku mau berjuang. Kalau kamu gak mau berjuang gak apa-apa. Aku berjuang duluan. Nanti kalau aku sudah selesai, nanti kamu tak bawa. Saya bilang, aku izinkan 1 tahun ini berjuang untuk capai unit manager. Saya bilang sama suami saya, kalau nanti di bulan Desember saya tidak bisa promosi unit manager, saya akan janji sama kamu, tidak ada lagi Prudential di antara kita. Ya, tidak ada lagi. Dan saya akan kembali menjalankan aktivitas saya sebagai bidan. Saya bilang gitu, saya janji sama suami saya. Setahun gitu ya. Saya setiap hari jam kerja saya jam 7 saya kerja, jam 12 sampai jam 2. Pulang dari puskesmas saya nggak pulang ke rumah, saya langsung bawa baju, ganti baju di puskesmas, langsung berangkat terus prospek. Kalau saya jaga sore jam 2 sampai jam 9, pagi saya prospek, sore langsung kerja. Kalau saya jaga malam mulai jam 9 sampai jam 7, pagi sampai malam saya prospek, jam 9 masuk puskesmas, paginya saya mandi-mandi, ganti baju lagi, prospek lah lagi. Saya tidak pernah ketemu loh sama suami saya, operan kunci doang. Tidak apa-apa, saya bilang setahun, kasih waktu 1 tahun. Saya bilang seperti sama suami saya. Nah, teman-teman, saya mau tahu siapa yang di ruangan ini ikut acara goal setting? Semua. Saya tanya, sudah sampai mana goalnya sampai dengan waktu ini? Tidur? Sudah setengah pencapaian? Sudah akan capai? Kurang titik. Yes, kurang titik. Ya, teman-teman, penting sekali ya. Saya ikut goal setting, saya tidak pamit sama mama saya. Saya bilang saya kerja double shift. Saya bilang seperti itu sama mama. Ma, aku kerja double shift, tidak pamit. Karena mama saya kalau saya pamit ikut acara Prudential langsung disilang. Gak usah. Padahal saya sudah punya suami, tapi mama saya ini orangnya sangat keras nasihat sama saya. Gak usah aneh-aneh. Saya bilang sama mama saya, Ma, ada shift double, gantiin teman kerja. Ya, harusnya kan pulang tuh jam 9. Saya bilang, Ma,
ada orang melahirkan, saya harus nambah jam kerja lagi. Padahal saya habis goal setting masuk ke kerja. Saya bohong loh sama mama saya, teman-teman. Ya, demi prudensial awalnya. Tapi saya tahu saya tidak mau durhaka. Saya bukan jadi anak durhaka, tapi saya kepengen kasih bukti sama mama saya. Mungkin dengan cara membohongi, tapi membohongi untuk kebaikan. Saya kan kerja, bukan ngapa-ngapain, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Akhirnya setahun berlalu, di bulan Desember, di awal Desember, saya dapat kendala. Dulu unit manager harus omset 300 juta. Saya sudah tutup, saya sendiri sama 3 kaki sudah selesai, tinggal satu kaki. Satu kaki saya dapat agent rekrutan ini seorang dokter, dia punya rumah sakit, suaminya dokter spesialis obgyn. Tuh ya, saya ajak dia. Saya dikasih nomornya dari suami saya. Dulu dia pernah praktek sama suami saya di rumah sakit. Nah akhirnya saya rekrut, akhirnya dia mau. Anggapan saya enak ini, pasti referensinya banyak, ya. Sebelum AAJI saya sudah ajak dia prospek dan sudah mengantongi 6 case, sudah siap mau disubmit, tinggal AAJI. Nah dia terdaftar AAJI tanggal 14 Desember, ya 14 Desember, mepet sekali, ya. Saya telepon dok, tak temenin ya berangkat. Gak usah mbak, saya sendiri aja. Oh yaudah, nanti ketemu di BRI Tower ya, lantai 10. Dia daftar AAJ-nya siang jam 13.30 sama saya dulu. Saya sudah sampai, saya telepon, gak bisa. Saya BBM, gak dibalas. Saya mulai galau. Jam 12:30 belum datang, ya. Dia pamit saya jam 11 sudah berangkat. Kok belum nyampe sini, saya galau. Si Roy telepon, gimana agen Munggul AAJI? Iya, tapi belum datang. Ya wes tunggu. Jam 1 nggak datang juga. 1:30 nggak datang. Saya tunggu lagi dong. Kan ada toleransi 15 menit. Nggak datang. Di telepon nggak bisa, di BBM tidak dibalas. Pupus harapan saya untuk naik promosi. Waktu itu di soundingnya promosinya belum akhir tahun ya, masih tanggal berapa end of date-nya itu, belum sampai tanggal 30, belum ada perpanjangan. Saya langsung, saya nggak jadi naik promosi ini. Kalau saya nggak jadi naik promosi, artinya apa tadi perjanjiannya sama suami? Tidak ada prudential di antara kita. Saya galau. Gak mungkin saya nggak di prudential. Saya harus promosi. Tapi apa caranya? Ya apa caranya? Saya mikir sendiri teman-teman. Karena keluarga saya menentang mati-matian saya nggak bisa curhat-curhatan. Karena kalau saya curhat sama suami saya mesti bilang gini, makanya gak usah di sini, terus jadi bidan aja. Selalu seperti itu. Saya dari agent sampai sekarang saya tidak pernah berkata capek sama suami saya. Saya tidak pernah sambat, capek nggak pernah. Karena ketika saya sambat saya tahu jawabannya malah dijerumuskan. Saya jadi nggak pernah merasa capek di depan suami saya. Ya, setiap kali saya merasa nggak semangat, suami saya pasti gimana? Nggak closing kan? Oh pasti closing saya. Semangat pagi, gitu ya. Saya naik ke kamar, langsung saya sapa suami saya. Buka kamar, gimana? Semangat pagi, pasti closing besok. Padahal juga nggak closing. Dan setiap malam saya lakukan itu untuk menutupi kesedihan saya ditolak sama nasabah. Saya tidak bisa curhat ke siapapun, teman-teman. Mau curhat ke siapa? Leadernya laki-laki. Sungkan, ya. Sendiri, saya pendam sendiri. Nah, akhirnya saya ditelepon Roy, ditelepon saya nggak angkat. Sampai Roy datang ke BRI, tanya sama Pak Arif, Pak Arif, lihat nggak tadi ada akun di sini? Oh iya, tadi pamitnya ke bawah Pak, sholat. Saya pakai sholat, nangis. Ya apa, kalau saya nggak UM gimana, gitu kan? Saya mikir, tapi saya harus UM. Tapi apa caranya? Ini waktu udah mepet.
samperin saya. Ayo ngopi sih. Kamu iki apa ya? Ngopi lah Mbak. Aku iki bingung caranya naik UM gimana. Ya sudah, kita ngomong dulu. Ayo kita cari solusi bareng-bareng. Wis mepet, gak ono maneh solusine. Aku sudah capek pisan-pisan. Wis iki wis stres, wis panas teman-teman ya. Sudah panas sampai saya ini panas 4 hari gak saya rasakan. Saya check up ke dokter, tipe saya 1/400, saya gak mau ngamar. Saya bilang, kalau saya ngamar gak bisa saya ngejar. Kalau saya ngamar, pasti 2 minggu saya bed rest. Gak mau saya, gak mau bed rest. Ditanya sama suami saya, kamu kuat? Kuat. Kuat saya. Tuh ya. Si Roy langsung, ayo buka SFA. Saya, ini ejenmu, gak melaku. Ejenmu, gak melaku. Kok ono sing melaku kabeh? Ya apa Roy? Ya apa iki? Apa? Menurut aku harus gimana? Saya sampai marah-marah sampai sama Roy. Sik lah, kamu aja marah sik. Kesel aku nek gak UN iki aku ya apa? So, aku kudu UN tapi apa carane? Terus lagi. Ayo, nasabah-nasabah yang belum closing. Sudah tak datangin. Ke ono sing belum closing saiki, ngenteni tahun ngarep. Saya bilang gitu. Nunggu tahun depan. Saya bilang gitu. Ayo ngombe es sih. Saya dikasih minum es ya. Sampai lagi. Ya mas, mungkin aku tak pulang dulu bang. Tak pulang dulu, tak bayang-bayangkan dulu lagi. Siapa sekiranya yang bisa tak datangi? Gak apa-apa, ayo ada waktu ini. Ya, ada waktu bun. Ayo, kamu kasih isu. Iya, ya. Saya mikir terus teman-teman. Ya, apa caranya? Saya nggak mau nggak promosi, harus promosi. Tapi buntu jalannya. Ya. Saya tidak mau curhat sama suami saya, tidak mau curhat sama mama saya. Saya sudah berjanji saya akan membuktikan naik panggung 2014. Teman-teman, ternyata ya, ketika kita terus berusaha, saya yakin. Kalau teman-teman yakin, semua kemudahan itu akan datang tanpa sengaja. Saya nggak ngerti ya teman-teman ya, malam setelah aja itu malamnya. Saya dapat telepon dari agent saya yang mati suri. Telepon, Mbak, gimana kabarnya? Iya Mbak, alhamdulillah gini. Iya gimana? Kenapa telepon? Ada perlu apa? Ini loh, temanku ada nanya Prudential. Wah, berbunga-bunga lagi hati saya. Wah, Prudential. Ya. Ayo. Mana teleponnya? Aku aja telepon. Ya, saya nggak santan kalau agentnya telepon ya. Saya langsung ambil alih, saya telepon. Saya nggak tanya, karena saya saking senangnya saya nggak tanya. Nah, saya prospek dulu lah telepon. Nah, yang di prospek ini dokter anestesi ya. Saya jelasin, dokter rencananya mau ambilin untuk siapa? Sekeluarga plus orang tua suami istri plus adik. Nah, saya langsung rasanya lega. Wah, kisah nutup ini, seneng kan? Dan saya prospek, oh iya mas, mbak, saya kan masih repot nih, mbak kirim email. Aduh, kirim email, kapan dibaca gitu kan ya. Biasanya kan lama banget ya kalau lewat email ya. Dokter, saya samperin aja loh, gak apa-apa, nanti dokter bisa jam berapa. Gak apa-apa mbak, kirim email aja. Dokter ini juga gak bilang tempatnya di mana, ya. Saya kirim email. Setelah saya kirim email, saya bilang sama dokternya, dok, tolong ya dibaca, saya sudah kirim email. Oh iya, saya masih ada operasi, nanti ya agak malam, jam 10 malam, saya telepon lagi. Dokter, sudah selesai operasi belum? Sudah. Ayo dok, buka emailnya sekarang. Oh sekarang ya? Iya dok, sekarang. Buka. Dokter baca ya, halaman sekian. Saya jelasin lewat email, ilustrasi. Dokter baca halaman sekian. Dokter lihat nggak ada tulisan ini? Iya. Itu gini dah dok, ini. Terus dokter balik ya, halaman sekian. Baca nih. Jadi prospeknya lewat ya, telepon sambil dia tak suruh buka email. Satu persatu proposal saya jelaskan lewat telepon, lama sekali teman-teman. Saya jelasin. Sampai sudah selesai, dokter bilang, Mbak, besok tak kasih kabar. Besok, iya wes dok. Apa? Besok kasih kabar, ya. Besok lagi saya telepon. Dokter repot nggak? Iya, ada operasi. Nanti ya, agak siang. Aku telepon lagi. Ya dok. Saya telepon lagi siang. Dokter, gimana? Yang
yang kemarin dibaca. Setuju? Iya wes, boleh diajukan. Seneng kan? Yes, kan? UM ini ya. Tapi ternyata ada kendala lagi. Saya bisa temuin dokter di mana? Saya di Ambon. Kayak kesalahan saya nggak tanya. Dia di mana pertamanya? Ambon, jalan Ambon tak dok? Ya bukan di Ambon. Saya mikir berangkat pesawat ke sana, gitu kan? Waktu itu kan masih agent ya, nggak punya modal ya. Sana tanda tangan, pulang lagi. Belum lagi di Ambon saya nggak punya teman, nggak punya saudara. Di Ambon ya ternyata. Iya, saya lemes ya teman-teman. Diapain ya? Terus saya tanya, terus yang mau diikutkan ini juga di Ambon semua dong? Oh enggak, yang mau saya ikutkan itu semuanya ada di Gresik sama di Sidoarjo. Wah itu saya langsung berbunga-bunga lagi. Wah berarti saya bisa ketemu dong sama ini dong, sama orang-orangnya. Oh iya bisa, samperin aja ke rumahnya. Nanti saya samperin, saya nggak pakai jelasin lagi ya dok ya. Pokoknya kan apa jadi dokter, yang bayar kan dokter. Iya, langsung tanda tangan ya dok. Iya, wes langsung saya berangkat teman-teman ya. Sehari itu saya berangkat ke Gresik ambil tanda tangannya, langsung berangkat ke Sidoarjo ambil tanda tangannya. Nah yang di Gresik itu orang tuanya sudah sepuh ya. Saya suruh tanda tangan itu nggak bisa. Saya sudah tanya nggak bisa, tapi dia punya tanda tangan di KTP-nya. Tanda tangan di KTP-nya gampang, seret gini toh. Bu, ibu, contohin ini bu, gitu kan? Contoh, nggak bisa. Ya wes, akhirnya tangannya tak pegang, seret. Wes, seperti tanda tangan kan? Yang bayarin siapa? Dokternya. Yang penting kan saya ketemu kan orangnya, kondisinya sehat kan? Ya, akhirnya saya ketemu. Sampai malam ke Sidoarjo, saya sudah bawa tuh 6 case. Saya bawa semuanya. Saya telepon sama Roy, iki aku wis dapat case-nya. Iki apa ini? 2 hari sudah closing det ini. Ya wes, kamu submit besok pagi. Nanti tak bantu, ya. Jadi saya submit besok paginya. Saya kan enggak bisa ngecek tuh. Karena kan masih agen, enggak bisa ngecek SFA-nya agen saya. Saya tanya dong sama Roy, gimana? Belum ada lah. Tenang. Wes kamu tak urus ya, gitu kan? Roy sudah isut. Dorong isut. Nah, Roy bilang gitu sampai tanggal berapa ya, sampai tanggal 2 pokoknya 2-3an dia bilang belum isut. Berarti aku agak promosi Roy, gak isut Roy. Nanti dilihat nanti lah, tuh ya. Ya wes. Akhirnya yang bisa saya lakukan cuma apa? Pasrah, berdoa. Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya sudah. Ya. Sampai pengumuman tanggal 7 itu pengumuman, Roy telepon saya. Gun, ada 2 kabar. Kabar apa? Kabar baik, ambek kabar buruk. Kamu minta kabar apa? Karena saya ini orangnya kan gak enakan ya. Kabar buruk gak apa-apa wes. Kabar baik, ada kabar buruk itu tidak ada artinya baiknya. Buruk aja. Kok kamu gak mau terima kabar baiknya? Ya kayak apa ono kabar baiknya, lek ono kabar buruknya. Wes kabar buruk aja wes, gak apa. Kabar baik lah, Bun, kabar buruk. Baiklah. Enggak, kabar buruk. Aku nek kabar baik itu gak arti buat aku Roy. Kabar buruk aja. Gitu lah. Kamu mau kabar buruknya? Iya, kabar buruk. Ya sudah. Kamu siap menerima kabarnya? Siap. Saya sudah pasrah. Kalau memang ini jalan Tuhan, saya tidak dikasih izin promosi, berarti jalan saya kembali ke habitat saya. Dari bidang. Tapi saya masih gak terima loh dari saya mau tetap di Prudential loh. Saya mau kasih pembuktian gitu, ya. Saya bilang sama mereka kabar buruk apa? Ayo Roy, ngomong kabar buruknya apa? Yo, apa? Aku ya bingung, kabar baik lah. Wis buruk aja, gitu kan? Buruk aja. Ya sudah. Kabar buruknya itu tidak ada. Lah maksudmu? Yang ada kamu bisa promosi. Nah, sekali ya saya dapat promosi ya. Saya undang mama saya undang suami saya untuk lihat promosi di panggung megahnya seperti itu. Yang datang waktu itu ya, berapa ribuan manajer yang dipromosi. Mama saya cuma ngomong, ih kami promosi manajer. Iya Ma, ini manajer Prudential. Mama masih nggak percaya sama aku. Wes, lek bisa melakukan dua-duanya, kenapa nggak kamu lakukan? Tetap. Saya berpikir mama saya kasih izin saya untuk resign dan untuk full time di Prudential. Ternyata mama saya tetap. Lek iso loro aku siji, loro ae lakonan. Mama nggak kasihan sama aku, capek mah, kayak gitu.
Lu kan sanggup. Ya wes. Ya, saya promosi ya. Saya belum full time. Saya bingung karena 4 kaki ini agentnya nggak jalan. Unit manager harus apa? Kalau sudah jadi leader, harus tim. Saya hanya kan rekrut gitu kan. Akhirnya saya menemukan tuh ada saya. Caranya gimana saya menemukannya? Setahu kan dia cocoknya lebih dari saya. Setahu dia lebih banyak omong, lebih cepet kenal orang. Saya tahu dia bisa di sini. Tapi dia nggak mau karena dia orangnya gaptek, nggak bisa operasiin handphone, baca email, operasiin laptop, nggak bisa. Gaptek sekali, ya. Tapi suka diiming-iming. Saya ajak dia ke kantor. Saya bilang, ayo temenin training 3 hari fastat, ya. Ayo temenin training 3 hari. Nanti sepulang fastat, ayo kita jalan-jalan ke TP. Saya ajak, ya. Tapi aku nggak jadi agent. Enggak, kamu nggak jadi agent. Kamu nggak jadi agen. Tenang aja. Aku ngerti lah, kamu nggak mau jadi agen. Nggak jadi agen. Temenan yo, aku mau ngancani tok. Iya, temenan ngancani. Tapi masuklah kan dia training kan. KTP kan saya sudah punya tuh, karena masih sepupuan. Buku rekening, saya yang ngurusin. Dia nggak tahu kok dia punya rekening. Saya ngurusin rekeningnya. Itu kan, tanda tangan saya palsu aja. Ya, saya masukin dia ke pasar. Keluar kode AJI. Saya bilang, Mbak, ternyata kamu kemarin itu didata sama Prudential dan harus AJI. Aku kan harus ngomong, aku gak turun jadi agen, mas gini, kan? Ustaz, gak ada salahnya. Terus berangkat ke AJI aja. Terus ini, aku gak esok laptopan, aku gak esok komputeran. Kalau komputerku rusak ya apa? Emangnya mbok injak-injak komputernya? Enggak kan? Enggak berangkat. Wes Mbak, nanti sama boleh pilih. Sampeyan gak berangkat, denda. Denda piro tak bayar? Bayar ya. Denda piro tak bayar ya? Saya bilang, denda 1 juta. Langsung dia 1 juta tuh gak sangkel lah gitu ya. Wes makanya kamu datang aja. Kamu gak lulus loh Kak Popo. Datang biar kamu gak kena denda. Tadi dia datang ya. Datang waktu itu saya ikut ALC di Jakarta. Saya bilang, Mbak, berangkat dewe. Ini gara-gara kon kabeh, kan aku wis gak gelem ikut. Lah kok sik didaftar-daftarno. Wes tak kamu berangkat toh. Saya suruh orang untuk nganterin dia. Naik lift aja dia nggak tahu. Zaman dulu nggak bisa naik lift. Tolong-tolong sama satpamnya. Pak, mau ke lantai 10 ditekan yang mana? Nggak tahu loh. Sama satpamnya itu dianterin. Buka liftnya, dipencet angka 10. Terus nanti dia dibeli. Nanti kalau sampai angka 10 mbaknya turun. Sampai angka 10 dia kan detek kan. Tidak ini apa ya gitu kan. Jadi kan sampai angka 10 dia turun. Turun toleh-toleh. Nanti kamu toleh kanan, toleh kiri. Karena kan liftnya kan gini kan. Toleh kanan, toleh kiri, ada kantor Prudential itu kantornya. Iya. Dia bilang langsung sama Pak Arif. Pak, saya mau ujian. Diantar sama Pak Arif ruangannya. Sambil masih ngomel-ngomel itu saya di SMS-in. Dulu nggak ada WA, nggak ada BBM. Dia aja zaman dulu infonya apa? Asia hijau. Oh iya. Tuh ya, saya di SMS-in, dimaki-maki terus-terusan. Saya bilang, wes tau, timbangkan ada denda 1 juta. Tuh ya, akhirnya dia lulus kan, lulus AJI, dia bilang, wes iya aku lolos, aku gak gelem dari agen. Gak popo, yang penting kan lulus, sering kan. Akhirnya dia nggak ini ya, orangnya nggak buruk sangkaan gitu ya. Akhirnya saya bilang, ayo nyamperin temanmu, lapo, dia nawarin asuransi, tapi aku butuh agen. Ya, nanti masuk aku, gitu ya. Nah, dia ngomong-ngomong sama teman, closing, masuk dia. Nggak tahu dia tapi yang nulisin saya semuanya, ajarnya nggak tahu dia. Terus nanti ngomong lagi, ayo promosiin sama teman-teman, bilang kalau aku adikmu. Adikku ingin asuransi, aku Prudential, aku mau asuransi, enak ingin masuk closing lagi, masuk dia. Sampai 6 bulan dia nggak tahu kalau ada komisi di rekeningnya dia. Saya kan juga nggak tahu pin ATM-nya kan sudah nggak kasihkan semua kan sama dia. Saya pikir dia ngecek, ternyata dia nggak pernah cek ATM-nya, nggak ngerti juga.
Wes entuk komisi piro? Saya bilang gitu kan, komisi piro? Komisi apa? Loh, kan kemarin dapatnya siapa? Mlebu nanti. Itu ATM-nya tak kasih. Buka ATM aku gak bisa kok. Dia bilang ya, gak bisa. Ya sudah, saya bukain tuh ATM-nya, saya ajarin ke ATM, ternyata komisinya dia sudah sama dengan penghasilan dia selama 16 tahun bekerja di New Era. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk resign. Jadi teman-teman, rekrut itu awalnya enggak apa-apa dipaksain. Ya, maksa-maksa titik, gitu ya. Tapi kan yang itu bisa jadi promosi. Itu saya menemukan di dia. 2 AAD saya itu backgroundnya 16 tahun bekerja di New Era, 2 orang. Yang 2 lagi backgroundnya bidan, sama kayak saya. Jadi buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sama-sama. Nah teman-teman ya, di sini saya pesan sama teman-teman, awal join di Prudential itu tidak ada jalan yang mulus. Saya cuma pesan satu hal sama teman-teman. Teman-teman mau bertahan, teman-teman akan dapat hasilnya. Tapi kalau teman-teman menyerah, teman-teman nggak akan ngerti rasanya gimana naik panggung. Ya, waktu itu teman-teman, kalau saya sudah menyerah, saya nggak akan sampai dalam sekarang, nggak akan jadi sekarang berdiri di depan teman-teman, saya nggak akan. Kalau saya bilang sama mama saya, ya wes mas, saya mau jadi bidan lagi, saya nggak akan jadi sampai sekarang. Saya mau tahu yang sudah leader, yang belum dapat restu dari orang tuanya. Semuanya sudah dapat restu? Semua dapat. Beda dengan saya. Sampai dengan saya bisa promosi SUM pun mama saya masih belum setuju saya full time di sini. Nemen sekali mama saya kenemenan ya, kebangetan. Saya masih disuruh double job terus, pruden bidan sampai saya promosi SUM. Akhirnya jalan satu-satunya saya kembali bohong lagi sama mama saya. Saya bilang sama mama saya, "Ma, iku loh banyak bidan yang unjuk rasa." Ya waktu itu banyak yang unjuk rasa ya, banyak bidan yang unjuk rasa mah. Saya tidak diperpanjang lagi kontraknya, saya dipecat sama pemerintah mah. Saya bilang gitu sama mama saya, padahal saya mengajukan pengunduran diri. Mama saya bilang, "Loh kamu dipecat?" "Iya." "Yang lainnya apa?" "Pasti ada masanya untuk dipecat gantian. Sekarang giliran saya dulu yang dipecat." Saya bilang itu. "Saya sudah gak digaji mah 3 bulan." Saya bilang itu. Ya wes, saya wes gak digaji dipecat ya tua. Akhirnya saya ke alhamdulillah kan, saya resign kan. Ternyata rahasia saya resign diam-diam itu ketahuan mama saya baru kemarin saya pulang umroh. Ya, saya pulang umroh, teman-teman puskesmas saya itu datang ke saya silaturahmi. Dan mereka ngomong, "Sajane eman." Mereka itu nyebut saya bukan Anggun ya. Anggun itu nama Prudential saya, nama keren saya di sini ya. Di puskesmas saya sebutnya Novi. Novi itu eman, waktu itu ke puskesmas diboti wong kabeh. Langsung apa saya kaget. Tuh, katanya dipecat. Loh, katanya dipecat Bapak. Loh, gak ada yang pecat Pak. Dia keluar sendiri. Aduh, langsung. Ternyata kamu bohong. Karena kalau saya nggak bohong, mama nggak mungkin izinin saya di Prudential, Mak. Mama lihat apa lagi? Mama masih kurang tak pembuktian saya di Prudential. Saya beli mobil sendiri dari Prudential. Saya beli rumah sendiri dari Prudential. Saya beliin suami saya motor sport dari Prudential. Saya ajak jalan-jalan mama dari Prudential. Uangnya bidan ini gak cukup, Mama. Sampai itu. Wes kamu. Ya, jadi saya di Prudential ini penuh dengan tekanan teman-teman ya, penuh dengan tekanan dari orang tua saya. Tapi saya tidak mundur satu langkah pun di sini karena saya tahu ketika saya bergerak mundur, saya nggak akan dapat itu semua. Wes kadung basah, basahin sekalian, jangan setengah-setengah, basah semua. Sudah join harus promosi, jangan sampai sudah join jadi agen terus, malu ya, basah